Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rizkali Pradiwi dari D3TT 4204. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul tentang studi perancangan antena microstrip dipole dual band frekuensi 2,3 GHz dan 3,3 GHz untuk aplikasi broadband wireless access. Jadi pada jurnal ini itu dia akan menjelaskan tentang simulasi antena yang bekerja pada dua frekuensi, yaitu frekuensi 2,3 GHz dan 3,3 GHz. Jadi akan dibandingkan hasil dari dua frekuensi ini. Nah, jadi antena microstrip dipole itu adalah elemen planar yang terdiri dari sepasang bilah konduktor tipis yang terdapat pada permukaan dielektrik. Nah, jadi microstrip dipole ini sama microstrip patch itu sebenarnya sama, hampir sama, cuman ada sedikit perbedaan. Jadi kalau misalnya bidangnya lebih sempit itu dinamakan microstrip dipole, tapi kalau lebih luas bidangnya dinamakan microstrip patch. Jadi microstrip dipole ini punya kelebihan yaitu ukurannya lebih kecil dan bandwidth-nya yang lebih besar. Nah, jadi di sini juga ada parameter umum antenanya. Yang pertama adalah bandwidth. Nah, bandwidth itu didefinisikan sebagai besar rentang frekuensi kerja dari suatu antena. Kemudian ada VSWR, yaitu perbandingan antara amplitudo gelombang berdiri maksimum dan minimumnya. Jadi untuk cari nilai VSWR-nya itu kita bisa cari dari Vmax per Vmin, atau bisa juga dari 1 tambah koefisien pantul per 1 kurang koefisien pantul. Nah, koefisien pantul ini bisa didapat dari ZL kurang Z0 per ZL tambah Z0. Kemudian ada pola radiasi. Nah, pola radiasi ini itu adalah kemampuan antena dalam memancarkan radiasi gelombang elektromagnetiknya. Kemudian ada gain. Nah, kalau gain ini itu kemampuan antena dalam mengarahkan sinyalnya. Nah, di sini juga ada kaitan antara gain sama direktivitas itu. Dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa gain dan direktivitas itu berbanding lurus. Jadi semakin besar gain, maka direktivitas pun juga akan semakin besar. Nah, kemudian ada juga dimensi antena microstrip dipole. Itu yang pertama adalah dielectric efektif. Jadi rumusnya itu ini. Rumusnya adalah epsilon R tambah 1 per 2 ditambah epsilon R kurang 1 per 2 dikali 1 per akar 1 tambah 12 D per W. Jadi dari dielectric efektif ini kita bisa dapat persamaan untuk mencari panjang dari dipole itu. Jadi rumusnya itu C per 2F dikali akar dielectric efektif. Kemudian selain panjangnya kita bisa juga dapat lebarnya, itu W. Ini adalah rumusnya, di mana nilai B itu kita bisa dapat dari ini, 377 pi dikurang per 2Z0 dikali epsilon R dikali akar epsilon R. Nah, kemudian ini adalah metode perancangannya. Sebelum kita mulai simulasi, kita harus dulu mencari frekuensi kerjanya, kemudian sampai bisa melihat hasil dari simulasi. Nah, jadi penentuan lebar saluran pencatu itu, saluran pencatu yang digunakan dalam perancangan memiliki impedansi sebesar 50 ohm. Jadi harus impedansinya itu harus 50 ohm. Kemudian juga untuk ini ketika setelah selesai dilakukan simulasi antena microstrip dipole ini ada beberapa dimensi yang harus dimasukkan terlebih dahulu. Itu ada panjang lengan dipole 1, panjang lengan dipole 2, lebar dipole pertama, kedua, jarak antar lengan itu sebenarnya sama seperti dengan ininya ya, bentuknya yang ini. Terus ada panjang substrat, lebar substrat. Nah, ketika sudah dilakukan simulasi, maka
didapatlah nilai-nilai ini. Ada nilai VSWR. Nilai VSWR yang diperoleh dari simulasi perancangan antena microstrip dipol 2 band adalah sebesar 1,41 untuk frekuensi 2,35 GHz dan 1,24 untuk frekuensi 3,35 GHz. Jadi gambarnya seperti ini. Terdapat dua nilai VSWR karena frekuensi kerjanya juga ada dua. Nah, sama seperti yang lain, bandwidthnya juga, bandwidthnya itu 224 MHz pada frekuensi 2,3 dan 359 untuk frekuensi 3,3 GHz. Nah, sedangkan pola radiasi yang dihasilkan itu adalah omnidireksional. Nah, omnidireksional itu artinya dia segala arah pola pancarnya, tetapi hanya pada satu sumbu saja. Kemudian ada gain. Nah, gain yang didapat itu 1,77 dB pada frekuensi 2,35 GHz dan 2,50 dB pada frekuensi 3,35 GHz. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai jurnal ini. Terima kasih.